Ya, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief mengaku tak menyangka baca pres KPP Anies Baswedan berdarah dingin namun pengecut. Untuk diketahui, Anies Baswedan merupakan baca pres untuk Pilpres 2024 yang diusung oleh KPP dengan anggota 3 partai politik, yaitu Nasdem, Demokrat, dan juga PKS. Saya nggak menyangka tuh, Anies Baswedan berdarah dingin tapi pengecut. Katanya lewat akun X pribadinya pada Kamis 31 Agustus. Sebagai informasi tambahan, Andi Arief diketahui kerap mengejar-ngejar sosok Anies Baswedan untuk segera mengumumkan cawapresnya. Baginya semakin cepat ada nama cawapres Anies yang diumumkan maka akan semakin baik. Ia pun sepertinya tidak mempermasalahkan siapapun cawapresnya asalkan diumumkan dengan segera. Selain itu, ia juga ternyata pernah menyulut kontroversi usai menyinggung adanya pengkhianat di tengah koalisi. Ia menyampaikan tudingan tersebut lewat media sosial pribadinya. Diduga bahwa Andi menuding Nasdem sebagai pengkhianat tersebut karena tak menyebut nama partai besutan Surya Paloh dalam cuitannya. Partai Demokrat murka dan kecewa dengan keputusan sepihak Partai Nasdem yang memutuskan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai cawapres Anies Baswedan di pemilu nanti. Partai Demokrat pun memutuskan menurunkan semua baliho bergambar Anies Baswedan dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mulai malam ini, Kamis 31 Agustus. Ini dikatakan anggota Majelis Tinggi Demokrat Syarif Hasan kepada wartawan. Kendati demikian, Syarif belum dapat memastikan apakah Partai Demokrat akan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP. Sementara baliho Anies dan AHY sudah akan dicopot mulai malam ini. Sebelumnya, Partai Demokrat menyebut baca pres Anies Baswedan sebagai pengkhianat karena mengikuti keputusan sepihak yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Keputusan sepihak yang dilakukan Paloh dengan memaksakan duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin di pemilu 2024. Ya, rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan. Pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang sudah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan, kata Sekjen DPP Demokrat Teguh Rifki Harsha dalam keterangan resminya pada Kamis 31 Agustus 2023. Teguh menyampaikan pihaknya sangat sulit menerima keputusan sepihak yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Ia mengklaim seluruh partai politik yang tergabung dalam KPP sudah mencapai finalisasi dalam penentuan Capres Anies Baswedan. Teguh membeberkan keputusan sepihak itu dilakukan di Nasdem Tower pada Selasa 29 Agustus malam kemarin. Menurut dia, Surya Paloh saat itu secara tiba-tiba mengumumkan Caimin sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Dia menyebut Anies dipanggil Surya Paloh untuk menerima keputusan itu, namun Anies juga tak berkoordinasi dengan PKS dan Demokrat soal wacana Caimin menjadi cawapres. Kader Partai Demokrat Eko Jones menyebut baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan tidak lagi membutuhkan dukungan dari Partai Demokrat dan PKS. Pasalnya, Anies Baswedan tampak sudah mendapatkan restu dari Ibunda Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Nyai Muhassonah Iskandar, sehingga dukungan dari PKS dan Demokrat tidak lagi perlu. Lebih lanjut, loyalis AHY itu berharap agar Anies bisa melanjutkan menjadi capres di Pilpres 2024 tanpa Demokrat dan PKS, namun sebaiknya tidak memakai nama Koalisi Perubahan. Diketahui Anies Baswedan telah mengunjungi Ibunda Caimin di Jombang, Jawa Timur dan sudah menggelar pertemuan tertutup dengannya. Dalam pertemuan itu, Anies didoakan oleh Muhassonah. Di sela-sela doa yang dilantunkan perempuan berusia 84 tahun tersebut, Anies dan istri berkali-kali mengucapkan kata amin. Sebelum melakukan kunjungan ke rumah Ibunda Caimin, Anies terlebih dahulu berziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denayar Jombang dengan didampingi pengasuh pondok tersebut Abdus Salam Sohib Bisri dan sejumlah pengurus. Ya, situasi memang semakin memanas menjelang pemilihan presiden 2024. Komposisi partai di Koalisi Perubahan kini berubah. PKB yang sebelumnya bersama Prabowo Subianto di KKIR kini membelot kepada Anies Baswedan. Demokrat menyebut Anies Baswedan menyetujui kerjasama Nasdem dan PKB di Pilpres 2024. Kabar terbaru ini muncul setelah Ibunda Caimin bertemu dengan Anies Baswedan pada Kamis 31 Agustus. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha mengatakan kedua partai itu sudah sepakat untuk mengusung Anies dan Caimin.
Menurutnya informasi itu berasal dari jubir Anies Sudirman Said. Rifki pun menyebut persetujuan itu diambil sepihak oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Padahal selama ini Nasdem sudah menjalin kerjasama dengan Demokrat dan PKS dalam KPP. Atas dasar itulah Demokrat merasa ada pengkhianatan yang dilakukan. Sementara itu baca pres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto justru meresponnya dengan santai. Padahal PKB sudah sejak lama bekerja sama dengan Gerindra dalam KKIR. Partai Demokrat memang merasa dikhianati usai baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mendadak meminang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar atau Caimin untuk menjadi cawapres dalam Pilpres 2024 mendatang. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsyah dalam pernyataan resminya mengatakan bahwa informasi tersebut didapatkan dari Sudirman Said yang mewakili Anies Baswedan. Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitandaun ikut merespon kejadian itu dengan mengungkapkan pihak yang sudah berusaha bertahan selama 1 tahun dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Jansen Sitandaun juga mengatakan bahwa Partai Demokrat juga sering mendapatkan godaan yang datang kepada mereka. Namun menurutnya, Partai Demokrat menolak godaan tersebut. Jansen Sitandaun mengucapkan jika kerjasama dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan berakhir, dirinya tetap mengucapkan selamat berjuang kepada Anies Baswedan. Ia pun telah mengeluarkan pernyataan resminya setelah mendapatkan informasi lewat Sudirman Said pada Rabu kemarin bahwa Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dengan PKB yang mana mereka sudah mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atas inisiatif sepihak Surya Paloh. Bahkan informasi tersebut sudah dikonfirmasi langsung kepada Anies Baswedan dan menyatakan bahwa berita ini benar. Bahkan Partai Demokrat merasa dipaksa menerima keputusan tersebut.